Selamat pagi. Pagi. Ini sudah dibaptis semua kan? Sudah. Belum cepat-cepat ya. Hari ini memang adalah hari pembaptisan Tuhan. Begitulah itu. Setelah Natal, mungkin liturgi kita begitu cepat ke depan. Karena Natal baru lahir ya. Dan ini pembaptisan Tuhan ini menurut sejarah kira-kira umur Yesus 30 tahun. Jadi baru kemarin Natal, sekarang sudah 30 tahun. Ada selah, kitab suci memang tidak mencatat, tidak menuliskan hal itu. Ada selah itu kira-kira ketika 12 tahun dikatakan Yesus ditemukan di bait Allah karena tidak pulang dengan orang tuanya ketika di Yerusalem. Selain itu, persis seperti Yesus mempersiapkan diri, berproses dengan dirinya untuk tugas pelayanan. Ini yang harus juga kita tahu. Kita kebanyakan mungkin dibaptis waktu masih kecil, saya pun begitu. Beda sekali dengan Yesus yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tugas itu. Dulu kenapa kita dibaptis kecil? Karena untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena pembaptisan ini adalah pintu gerbang masuk. Kalau menurut seperti tiket, kira-kira seperti itulah waktu itu penjelasannya, siapa yang punya tiket lah yang bisa masuk, maka cepat-cepat berganti. Mana tahu nanti umur kita tidak ada yang tahu. Kira-kira seperti itulah makna teologis kenapa kita waktu kecil dibaptis. Tetapi ketika kita kecil dibaptis, orang tua atau ibu serani itu sebenarnya menjadi tanggung jawabnya untuk mendidik supaya kita nanti besar mampu seperti Yesus untuk bersaksi dan mau melayani. Itu intinya. Jadi kecil dibaptis itu bukan tidak ada tanggung jawab. Makanya orang tuanya juga atau walinya juga harus ikut belajar. Benar kan? Begitu disunter, benar belajar kan? Belajar. Yang menjadi masalah orang tuanya yang harus mendidik pun kurang mendidik, kurang bisa menunjukkan contoh dan teladan. Makanya banyak dari kita setelah dibaptis kelihatannya seperti biasa-biasa saja. Saudara dan saudari terkasih, dibaptis seperti kata kitab suci tadi, seperti yang kita tahu, punya 3 hal, punya makna 3 poin. Yang pertama, kita yang dibaptis berarti dihapus dosanya dari dosa-dosa. Ini tahu semua ini kan? Ini paling penting, karena baptis itu adalah pintu gerbang masuk dalam kelompok anak-anak Tuhan. Ini kalau kita dalam keluarga, ya nggak apa-apalah, nggak dibaptis juga, tapi sudah sering di gereja kok, nggak apa-apalah, udah lama dia, udah besar, udah tua juga, sama aja sudah tua masih muda. Kalau tidak dibaptis tidak masuk, karena pintu gerbang masuk ke dalam kelompok itu adalah anak-anak Kristus. Jadi kalau ada keluarga kita atau siapapun yang mungkin ya kita tidak tahu ya, Tuhan yang mampu. Tapi dalam konsep ini, dalam konsep teologis ini, mereka belum masuk dalam binaan. Yang kedua, setelah dihapus dosanya, diangkat menjadi anak Tuhan. Ini nanti makna ini berhubungan erat dengan bacaan Injil hari ini. Ini kita semua harus mengerti, karena ini adalah dasar iman kita. Dan yang ketiga adalah kita secara penuh memiliki hak dalam gereja, dalam organisasi, dalam gereja kita punya hak penuh.
Tetapi ada kata tambahan, memiliki hak penuh juga kewajiban penuh. Nah, ini yang harus seringkali umat kita ini atau kita sebagai umat dalam gereja ini hanya menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Oh, ini banyak terjadi, bukan hanya di kota, di desa-desa hampir seluruhnya. Orang kalau haknya langsung diingat, tapi kalau kewajibannya, ini pernah saya pernah satu pengalaman yang sangat membekas untuk saya. Ada keluarga itu di kampung itu dulu adalah orang pertama yang dibaptis. Bahkan gereja yang dibangun itu adalah tanahnya adalah pemberian dari dia. Hebat kan? Hebat. Bahkan waktu pembangunan gereja itu pun dia ikut berpartisipasi dan bahkan dia menjadi pengurus. Kalau di kampung-kampung namanya ada rohanian, ada ketua stasi, dan dia lama di situ. Nah, ketika dia tidak terpilih lagi menjadi pengurus, bapak itu dia mulai malas di gereja. Ya namanya di gereja ya, tidak ada kira itu hanya yang dihabiskan dan tidak dihabiskan begitu. Ya siapa yang menjadi ketua dia juga menjadi referensi gitu. Dia tidak mau, dia mau selalu menjadi referensi seumur hidup. Dia mau menjadi pengurus emeritus. Nah, ada pula di Katolik. Di gereja lain ada pengurus emeritus lama-lamanya. Pernah dengar itu? Tidak pernah dengar. Gak usah masuk ya, gak usah didengarkan. Jadi ceritanya singkatnya, bapak itu nggak mau lagi di gereja. Tahun, 2 tahun, ya sekali-sekali aja dia di gereja. Lalu umat di lingkungan di sekitarnya bilang sama bapak itu, Pak gereja lah, nanti ini udah ada peraturan, kita udah sepakat, kira-kira seperti itu. Nanti kalau mati siapa yang meliturgikan, kira-kira seperti itu. Nah, bapak ini nggak mau. Dia merasa tanah itu pun, gereja itu pun banyak saham saya, kan begitu kira-kira. Dan saya sudah banyak ikut dalam kepengurusan, ya nggak mungkin lah. Ya, dua waktunya memang entah kenapa bapak itu tidak harus mencapai umur lewat dari 65 tahun meninggal, lalu datang anak-anaknya ke paroki, dengan kampung paroki, dan minta supaya dikuburkan di liturgi secara Katolik. Apakah, pertanyaannya, apakah bapak itu berhak? Berhak. Karena apa? Karena dia sudah dibawa. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Tapi apakah bapak itu menjalankan kewajibannya? Di akhir-akhir. Lalu saya kan seperti di sini masih pastor baru pula waktu itu, dan pastor parokinya tidak ada pula. Lalu saya dapat memo supaya tidak diliturgikan karena begitulah kesepakatannya. Kejam kan kampung-kampung, kejam enggak? Tapi itulah kesepakatan mereka. Saya pun tidak tahu itu. Ya namanya kesepakatannya. Saya katakan ini kesepakatan kalian begitu. Saya tidak berani katakan juga ini peraturan gereja, karena gereja pasti berbelas kasih kan begitu kan. Tapi ini kesepakatan yang mau mengatakan bahwasanya, mau mengajak bahwasanya orang yang sudah dibaptis itu bukan selesai. Orang yang sudah dibaptis itu harus menunjukkan, harus bersaksi, harus menampilkan dalam hidupnya seperti orang yang dibaptis. Dan itulah persatuan kumpulan gereja itu. Dia harus menjalankan, bukan hanya menuntut hak, tetapi menjalankan kewajibannya. Bapak ini tidak menjalankan kewajiban. Bahkan di akhir-akhir hidupnya sering terjadi ketika orang mengajaknya seperti orang tidak percaya. Nah, diseranglah, diserang memang. Salah satu paling gampang menyerang gereja ini kan begini. Wah, gereja ini kan bukan gereja kamu. Kira-kira begitulah katanya. Benar kan? Dan gereja ini kan gereja kasih, bukan gereja menghukum.
Benar nggak? Benar. Semua yang dibilang itu benar. Ini bapak saya sudah dibaptis. Dia menyumbangkan hartanya. Ini bapak saya ini pasti orang yang sangat percaya. Lalu karena saya sebenarnya tidak terlibat, saya tanya, ya siapa? Benar. Tapi di akhir hidupnya beberapa tahun terakhir, apakah dia menunjukkan orang yang seperti orang yang percaya? Karena dia sendiri dengan publik mengatakan bahwasanya saya tidak lagi mau ke gereja. Lalu orang-orang bilang, di mana kasih? Kalau kalian romonya, kalian diturunkan atau tidak? Ada yang jawab, maka kalian tidak jadi romo. Diturunkan atau tidak? Diturunkan. Saya jawab begini memang. Yang mengenal Bapak itu yang pastinya adalah dirinya sendiri. Benar atau tidak? Yang kedua adalah gereja di mana Bapak itu tinggal, lingkungannya. Benar atau tidak? Saya bilang begini, memang dia dibaptis, sudah diterima dan menjadi anak Allah, dan kita memang berkewajiban dan dia punya hak. Tapi ingatlah, baptisan itu tidak cukup. Baptisan itu harus berdaya guna. Persis seperti kata Yesus tadi, baptisan itu harus membuka surga. Terbukalah pintu surga. Apa itu tidak membuka hati dan pintunya? Baptisan itu harus menunjukkan sifat seperti Roh Kudus yang turun di atas kita. Baptisan itu harus memperdengarkan seperti bacaan kedua tadi di atas bukit, harus menyatakan inilah putraku yang terkasih. Baptisan itu harus kita tunjukkan sebagai saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baptisan itu bukan pasif, bukan sekali selesai. Karena kalau demikian, saya tidak kenal, saya tidak mau mengatakan benar atau tidak. Kalau demikian, lihatlah, Yesus pun kalau datang tidak akan melakukannya. Lalu dia minta contoh. Contoh di mana, Pastor? Dalam kitab suci. Saya langsung kasih contoh. Yesus sendiri yang memilihnya pun. Ini kan kalau kita kan dibaptis ya, sama Bapa, Putra. Ini Yesus sendiri yang memilihnya, tapi pada akhir hidupnya, ketika dia menolak dan berkhianat, dia dibuang di dalam itu. Judas Iskariot. Benar atau tidak? Kok jadi diam? Jadi takut ya? Benar. Ini dia datang hanya menunjukkan dengan kata dibaptis sepertinya ya, benar, dia sudah masuk menjadi anak Allah, dihapus dosanya, mendapat hak penuh, tetapi mendapat kewajiban penuh. Judas Iskariot bukan hanya dibaptis, Yesus sendiri dia memilih dan membaptisnya, tetapi pada akhir hidupnya ketika dia berkhianat, dia di luar dari kelompok itu. Maka saudara yang sekali terkasih, baptisan kita harus aktif, harus berani bersaksi, harus berani. Dan kita bukan baptisan yang diam-diam, baptisan yang api dan roh. Tidak ada dingin, suam-suam kuku. Ini Katolik enggak ya? Ini mau enggak ya? Ini rajin enggak ya? Ini tak kelihatan. Dibaptis dengan api dan roh, menyala, menunjukkan dalam hidupnya. Kalau tidak, baptisan kita tertidur, dan pada akhirnya kita di luar, hilangan itu yang seharusnya tidak ada di dalam
bilangan surga. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, maka marilah kita mengukuhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus, penyerahan tunggal Tuhan, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, disalibkan, wafat dan yang turun ke yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kita dipersatukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa kepada Bapa semua manusia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami melalui putra-Mu. Semoga gereja dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani seluruh umat Allah tanpa menginjak-injak saudara-saudari kita yang lemah dan terluka. Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah doa-Mu. Semoga para orang tua tidak hanya membaptiskan anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab supaya anak-anak berkembang dalam iman dengan memberi teladan hidup Kristiani yang baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa-Mu. Semoga seluruh umat Kristiani yang sudah dibaptis berkembang terus dalam semangat pelayanan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa. Semoga perhatian Allah untuk keadilan dan kekudusan menjadi perhatian kita juga, dengan melindungi orang-orang yang kecil dan lemah, serta membela keadilan dan kebenaran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa. Semoga dalam semua kelompok umat dan lingkungan paroki, kita semua berhubungan akrab dalam kasih dan persahabatan, dengan berbuat baik satu sama lain dan saling memberi kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Dengarkanlah doa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari-hari hidup kami berasal daripada-Mu. Bergembira dan bersyukur pada hari ulang tahun saudari kami, Nina Veronica yang ke-46 pada tanggal 7 Januari yang lalu. Kami mohon berkat-Mu, semoga hari-hari hidupnya Engkau berkati, Kau berikan kesehatan, umur panjang, dan Kau berikan juga iman yang kuat, agar masuk ke dalam bilangan para kudus-Mu nantinya. Kami mohon. Bapa, peliharalah kami dalam kasih-Mu dan bantulah kami untuk menepati janji-janji baptis yang telah diucapkan atas nama kami atau yang telah kami ucapkan sendiri pada waktu pembaptisan. Semoga Bapa berkenan menerima kami karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.